Malam di sebuah kota di Amerika, seorang ibu rumah tangga bernama Connie ditangkap pihak berwajib atas penipuan kupon belanja senilai 40 juta dolar. Beberapa bulan sebelum penangkapan tersebut, Connie yang merupakan mantan atlet jalan cepat pernah meraih 3 medali emas saat mewakili negaranya di tingkat internasional. Namun karena penghasilannya sebagai atlet cenderung kurang, ia pun bersama suaminya Rick yang bekerja sebagai karyawan biasa harus hidup sederhana. Permasalahannya juga semakin meningkat, manakala keduanya seringkali bertengkar, yang salah satunya karena tidak kunjung memiliki anak. Tabungan Rick pun mulai menipis untuk terapi kesuburan sang istri. Namun sayang usaha tersebut belum membuahkan hasil. Di suatu hari, Rick menyampaikan kalau ia harus melakukan dinas keluar kota selama 3 minggu pada tiap bulan. Walau beberapa minggu kemudian sang suami sudah di rumah, Connie tidak diperlakukan dengan baik sebagai seorang istri, bahkan malah ditegur karena tidak memiliki pekerjaan. Apalagi, Connie seringkali berbelanja yang tidak dibutuhkan, walau dengan alasan membeli murah berkat kuponnya. Dengan cara mengumpulkan kupon yang berfungsi sebagai diskon, Connie pun membeli banyak belanjaan yang ditimbun di rumah, yang ia anggap sebagai cara mengisi waktu. Namun ternyata, hasil timbunan belanjaan murah itu ia jual lagi, melalui kerjasama dengan tetangganya yang bernama Jojo, yang menawarkan produk tersebut melalui channel YouTube-nya. Walau dengan penghasilan yang tidak terlalu besar, keduanya sangat antusias pada kegiatan unik ini. Jojo yang tinggal berdua bersama dengan ibunya, terpaksa menjadi YouTuber akibat identitasnya telah disalahgunakan oleh seorang hacker. Di lain hari, Jojo terlihat akrab dengan kurir surat bernama Eril, dan kemudian melanjutkan kegiatannya menjual kosmetik, namun penjualannya belum maksimal. Sementara Connie yang secara rutin berbelanja di toko yang sama, terlihat membuat kesal kasir yang harus memindai kuponnya yang banyak, bahkan antrian pun jadi lama. Walau begitu, cara tersebut berhasil dengan berkurangnya total yang harus dibayar, berkat terpotong diskon kupon yang besar. Dengan sombongnya, Connie kemudian menyampaikan kata bijak tentang menghemat uang, yang membuat kasir berambut panjang terlihat semakin kesal. Sesampainya di rumah saat menaruh belanjaan, ia kesal melihat wallpaper gajah kecil, yang mengungkapkan kalau kamar ini dipersiapkan untuk calon anaknya. Ia pun melampiaskannya dengan memakan salah satu belanjaan, namun sudah kadaluarsa, sehingga ia memutuskan komplain dengan produsennya. Beberapa hari kemudian, Connie menerima kupon untuk belanjaan gratis, dan juga permohonan maaf dari produsen yang dikomplain kemarin. Ia pun segera menebus kupon tersebut, sambil kembali menyombongkan diri pada kasir berambut panjang, kalau ia selalu beruntung. Karena hal tersebut, Connie pun terinspirasi untuk mengirim komplainan ke produsen lain, dengan berbohong terkait kualitas produk yang membuatnya mendapat banyak kupon gratis. Jojo yang terkejut dengan kupon-kupon tersebut, kemudian memiliki ide untuk menjualnya, dan keduanya pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah menelusuri internet, keduanya mengetahui kalau tempat pembuatan kupon berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tanpa diduga, Connie pun memiliki ide licik untuk memperoleh banyak kupon, yang akan dijual lagi ke masyarakat umum. Jojo yang awalnya ragu, akhirnya mau bergabung demi melunasi hutangnya yang menumpuk. Sementara itu di kota lain, seorang pria bernama Ken, yang bertugas untuk mencegah kerugian perusahaan, terlihat sedang memantau salah satu toko. Saat ada kasir yang tidak bisa memindai kupon, Ken memeriksa dan langsung menyadari kalau kupon tersebut palsu melalui tanggalnya, karena tidak ada tanggal 31 November. Walau pemilik toko ingin membiarkan konsumen tua itu memakai kupon tersebut, Ken menolak dan menegaskan kalau aturan harus tetap dipatuhi. Si konsumen yang sebenarnya tidak mengetahui kalau kuponnya palsu, kemudian malah memarahi Ken yang macam betul dalam bekerja. Dalam perjalanannya menggunakan pesawat pun, kepatuhan Ken pada aturan juga terlihat saat menolak bertukar kursi dengan seorang anak kecil. Sesampainya di rumah, Ken melampiaskan kekesalannya pada masalah yang tadi ia temui dengan cara berteriak. Keesokan harinya, Connie dan Jojo tiba di tempat pembuatan kupon dan menunggu hingga para karyawan pulang. Terlihat 2 karyawan yang bernama Alejandro dan Rosa, yang kemungkinan bisa diajak kerjasama. Namun saat mereka ingin mendekat, pria itu langsung menodongkan pistol, karena mengira akan dirampok. Setelah dijelaskan maksudnya, keduanya pun mengobrol di kontrakan mereka, dan diketahui kalau Alejandro dan Rosa merupakan pasangan, yang berasal dari Meksiko. Mengetahui kalau mereka digaji sedikit, keduanya pun mulai menawarkan kerjasama untuk mencuri kupon. Apalagi Rosa membutuhkan biaya persiapan melahirkan. Alejandro yang tidak mau berurusan dengan polisi, ragu namun Rosa meyakinkannya
mengingat perusahaan yang menggaji kecil. Dengan rencana beberapa kupon akan dicacatkan, Alejandro pun yang bekerja di bagian pencetakan akan dengan mudah melakukan aksi tersebut. Sementara Rosa yang bekerja sebagai pemeriksa kupon cacat akan menyimpan kupon-kupon tersebut yang seharusnya dimusnahkan untuk dikirimkan pada Connie. Beberapa minggu kemudian setelah rencana itu dijalankan, keduanya mendapat kiriman 1 dus kupon belanjaan dari berbagai produk. Namun istilahnya karena Shopee maupun Tokped belum marak digunakan, Jojo pun membuat situs sederhana untuk memasarkan barang yang Connie belanjakan dari kupon tersebut. Bukan hanya itu, mereka juga tetap menjualnya secara langsung melalui channel YouTube Jojo, sehingga bisnis tersebut pun mulai berkembang. Dengan harga barang yang lebih murah, para pembeli pun meningkat drastis, dan untuk menambah penghasilan, mereka akhirnya turut menjual kupon palsu tersebut. Karena banyaknya laporan pemakaian kupon palsu, Ken pun memeriksa kupon-kupon tersebut, namun setelah 11 hari, ia masih belum memecahkannya. Di lain harinya, Ken mewawancarai seorang wanita yang menggunakan kupon palsu, dan diceritakan dari mana kupon tersebut dibeli. Setelah mendapat nama situsnya, Ken memperhatikan slogan yang ada di sana, yang tertulis kata-kata bijak tentang menghemat uang, dan membeli beberapa kupon. Di sisi lain, Connie dan Jojo panik setelah akun PayPal-nya ditangguhkan, karena dinilai ada aktivitas yang mencurigakan. Namun untungnya, pihak PayPal menjelaskan kalau keduanya masih bisa mencairkan saldo, dengan membuktikan kalau uang yang masuk berasal dari bisnis yang legal. Jojo kemudian mengajak Connie untuk menggunakan jasa seorang hacker bernama Tina yang berpengalaman dan memiliki profesionalitas tinggi. Dengan mata tertutup agar markasnya tidak diketahui, Tina memarahi mereka yang tidak ahli di kegiatan ini, apalagi Jojo yang secara langsung menjualnya di YouTube pribadi. Kemudian Jojo pun menutup channel YouTube-nya sesuai arahan Tina, dan keduanya dijelaskan kalau bisnis ini wajib memiliki pengalih, yang intinya untuk mencuci uang mereka. Dengan rencana akan dibuatkan beberapa identitas palsu dan berbagai akun bank, keduanya harus menunggu selama 6 bulan sebelum memakai uang hasil kejahatan tersebut, agar pihak berwajib tidak menyadari. Setelah sepakat untuk membayar sang hacker 10% dari total uang, Tina memberikannya flash disk terenkripsi untuk menyembunyikan file-file penting. Beberapa hari menjalankan arahan Tina, Ken pun kehilangan petunjuk manakala situs penjualan kupon yang kemarin sudah menghilang, sehingga ia memutuskan melapor ke FBI. Sementara FBI yang terbiasa mengurusi kasus besar, meremehkan laporan kupon itu dan melempar kasus tersebut pada divisi terbawah bernama Albert yang akhirnya tidak makan gaji buta. Dengan gagahnya, ia pun langsung menyelidiki kasus tersebut untuk mencari siapa pelaku penipuan kupon belanja. Di sisi lain, Connie menggunakan berbagai identitas palsu untuk membuka rekening baru di berbagai bank yang ternyata berhasil memindahkan uangnya dari PayPal secara bertahap. Sementara Ken yang beberapa hari ini belum mendapat progres laporan, secara rutin mengirimkan surat bahkan berulang kali menelpon ke kantor FBI, namun tak kunjung mendapat jawaban. 6 bulan kemudian, Connie dan Jojo akhirnya sudah memindahkan semua uang mereka ke rekening bank, dan teringat beberapa pesan Tina kalau uang tersebut harus dicuci agar bersih. Connie pun memiliki ide untuk membeli barang yang sangat mahal untuk dijual kembali, agar pencucian uang menjadi lebih cepat. Setelah berpenampilan mewah dan meyakinkan pihak bank, ia pun berhasil mencairkan sejumlah uang yang besar dalam bentuk tunai. It's a cosmetics line. Keesokan harinya, Connie dan Jojo memutuskan membeli banyak mobil Lamborghini dengan varian campur, jet pribadi, bahkan senjata api. Dengan kekayaan mendadak tersebut, keduanya pun sampai terbang ke kota lain hanya untuk makan malam, sambil mendiskusikan rencana masing-masing. Jojo kemudian berkata akan melunasi KPR rumah orang tuanya, sementara Connie berniat melakukan terapi kesuburan lagi di klinik yang terkenal. Beberapa hari kemudian, Ken akhirnya dihubungi pihak FBI yang sudah lama ia tunggu. Tanpa diduga, Albert menginfokan kalau ia gagal melacak identitas pelaku, karena kemungkinan pelaku sudah menghapus keberadaannya dari internet. Namun, Ken menerangkan kalau pengiriman kupon-kupon ilegal tersebut dilakukan menggunakan pos biasa, sehingga Albert akan mengirimkan petugas kepadanya. 2 hari kemudian, Simon yang merupakan inspektur di kantor pos, ditugaskan FBI untuk menemui Ken terkait kupon ilegal yang dulu pernah dibeli. Simon yang melihat kode posnya pada surat yang berisi kupon palsu itu, langsung memberitahu kalau pengirim berasal dari Arizona. Untuk memudahkan penyelidikan, Ken pun diminta untuk ikut bersama Simon, karena Ken sudah mendata toko mana saja
yang sering memakai kupon palsu. Sementara Connie yang sudah berada di klinik terkenal ditemani oleh Jojo karena sang suami yang memang jarang di rumah. Tanpa diduga, dokter menyarankannya untuk memanfaatkan donor spermi, yang langsung ia setujui dengan memilih foto laki-lakinya. Kemudian di malam hari, Tina marah besar setelah mendengar kalau semua uang sudah dibelanjakan barang mewah, walau keduanya bermaksud mencuci uang tersebut. Queen pin. That's who you're looking at. Remember, you said? Tanpa diduga, Tina menjelaskan kalau uang yang sudah berpindah ke bank sudah bersih dan tak perlu dicuci, karena ia sudah mengaturnya sesuai identitas palsu. Akhirnya, mereka pun harus menjual semua barang mewah tersebut agar pihak berwajib tidak bisa melacaknya. Keesokan paginya saat Rick pulang, ia terkejut menyadari kalau TV di rumah sudah berganti yang lebih bagus, sehingga Connie beralasan kalau dirinya sudah bekerja di sebuah tempat. Melihat sang istri tidak sibuk dengan kupon belanja lagi, Rick pun merasa senang dan terlihat sangat mengapresiasi Connie yang sudah mengikuti perintahnya. You telling me Walau begitu, Connie tetap melakukan donor spermi, walau Jojo dan si dokter sempat minta untuk mempertimbangkannya lagi. Sementara di sisi lain, Ken dan Simon menginterogasi para kasir untuk mengetahui pembeli mana yang secara masif menggunakan kupon saat berbelanja. Kemudian saat giliran kasir berambut panjang, keduanya mendapat titik terang mengenai sang pembeli, walau hanya diberikan ciri fisiknya saja, yaitu berambut pirang. Ken yang mendengar kalau pembeli wanita itu selalu berkata bijak tentang menghemat uang, langsung menyadari kalau slogan tersebut sama dengan yang tertulis di situs kupon palsu. Keesokan paginya, mereka datang ke kantor pos yang ada di wilayah terduga pelaku untuk menanyakan pada kurir keberadaan pelaku sesuai ciri fisiknya. Namun karena ciri fisiknya adalah Connie yang kenyataannya berambut pirang, Errol pun tidak bisa berbicara banyak selain temannya yang menginfokan kalau Errol sering menonton Jojo di YouTube saat menjual kupon murah. Sementara itu, dengan berbagai macam belanjaan yang belum terjual, mereka pun langsung turun menawarkan barangnya dan akhirnya bertemu sebuah kelompok untuk menjual senjatanya. Walau sudah dijelaskan kalau semua senjata tersebut dibeli secara legal, pimpinan kelompok tersebut menolak dan Jojo segera memberikan harga yang sangat miring, sehingga mereka pun menyetujuinya. Ken dan Simon yang mendengar kupon terlihat langsung menginterogasi Errol, namun pria itu menolak memberi info apapun, karena Jojo tidak sesuai dengan ciri fisik yang disebutkan. Setelah interogasi tadi, Errol menulis sebuah surat yang ditujukan untuk Jojo, sementara tanpa diduga, Ken dan Simon sedang membuntutinya. Keduanya pun memutuskan stay dan memantau rumah Jojo hingga malam, dan mereka menyaksikan Jojo yang sesuai ciri fisik yang Errol katakan. Di saat itu Jojo yang sedang gembira, karena barang-barangnya sudah terjual, berjoget di depan rumahnya, yang membuat kedua pemantau tersebut kebingungan. Keesokan paginya, Jojo berdebat dengan ibunya dan belum sempat diberitahu mengenai surat yang Errol titip kemarin. Kedua pemantau yang melihat Jojo mulai beraktivitas segera membuntutinya yang menuju ke sebuah tempat mewah, dan mereka melihat Connie yang sesuai ciri fisik yang kasir berambut panjang berikan. Di tengah malam, Simon pun berkoordinasi dengan inspektur lainnya dan memastikan kalau Connie maupun Jojo sudah memalsukan identitas. Di saat itu perasaan Jojo yang mulai merasa aneh membangunkan ibunya dan menemukan surat dari Errol yang tertulis kalau pihak berwajib sedang mencarinya dan meminta agar segera kabur. Namun semuanya sudah terlambat karena pihak berwajib yang dipimpin oleh Simon menyergap masuk ke rumah Connie sekaligus Jojo beserta ibunya. Pihak berwajib pun menggeledah hanggar pesawat yang dijadikan penyimpanan barang mewah, namun hanya tersisa beberapa barang belanjaan biasa beserta kupon palsu yang belum terjual. Berita penangkapan keduanya juga disiarkan secara langsung di TV nasional, yang membuat Errol terkejut karena ternyata instingnya benar kalau Jojo sudah berbuat kriminal. Baik suami Connie maupun ibunya Jojo segera diinterogasi, dan Simon memastikan kalau keduanya tidak terlibat sehingga langsung dibebaskan. Sementara Jojo yang berusaha menutupi kejahatannya tidak membantah lagi saat Simon memperlihatkan video YouTube-nya yang sudah dipulihkan oleh FBI. Di sisi lain Connie dengan santai mengakui kesalahannya karena masih mengira kalau penipuan yang ia perbuat bukanlah kejahatan yang besar. Namun setelah Simon menjelaskan total kerugian sebanyak 40 juta dolar dan bisa dipenjara selama 40 tahun, Connie terkejut dan tanpa diduga, ia meminta agar Jojo tidak dihukum karena ide penipuan ini adalah murni idenya. Tak beberapa lama, Jojo akhirnya dijadikan tahanan kota karena adanya jaminan seseorang yang ternyata orang itu adalah Errol yang sudah menunggu di luar sambil memberikannya bunga. Sementara sial bagi Connie, Rick sang suami hanya datang untuk sekedar memarahi atas perbuatannya, sehingga Connie memutuskan untuk bercerai. Penyelidikan yang terus berlanjut
mendapati kalau kedua wanita itu dibantu oleh pasangan Meksiko. Namun setelah tempat tinggalnya didatangi, mereka sudah menghilang. Karena terkait hukum yurisdiksi antar negara, mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Sementara Connie yang menyewa pengacara mahal, terlihat puas karena dalam persidangan, pengacara itu menyebut kalau penipuan keduanya hanyalah memanfaatkan celah dari perusahaan. Tanpa diduga, hakim memutuskan Jojo di penjara selama 10 hari saja, ditambah 1 tahun sebagai tahanan kota. Sementara Connie hanya dihukum 11 bulan dan kemungkinan akan mendapat pembebasan bersyarat. Ken yang terlihat tidak puas dengan keputusan itu, komplain dengan jaksa namun ternyata mereka dijelaskan kalau semua perusahaan yang menjadi korban penipuan memilih untuk tidak mengekspos masalah ini ke publik. Karena semua perusahaan raksasa tersebut tidak ingin citra mereka buruk yang nantinya akan mempengaruhi harga saham di bursa efek. Dengan kasus yang sudah ditutup, Simon pun pamit dengan Ken yang sudah bekerja sama dengan baik dan juga menasihati agar Ken tidak terlalu kaku dengan kehidupan. Beberapa bulan berlalu, sifat Ken mulai berubah yang dulunya sangat kaku dengan peraturan dan meluangkan waktunya untuk mencari pasangan hidup. Sementara Connie yang berhasil hamil terlihat sangat bahagia pada minggu terakhirnya di penjara dengan tidak memikirkan mantan suaminya. Pihak berwajib yang tidak menyita semua barang karena dikira belanjaan biasa membuat Jojo terkejut manakala menemukan uang tunai yang disimpan Connie pada beberapa kardus. Tanpa diduga, Jojo dan Ariel membuat pabrik baru untuk memproduksi kupon palsu yang bertempat di Montenegro yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika sambil menunggu Connie untuk segera bergabung.